Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Perjuangan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Yang dimaksud dengan perjuangan fisik yaitu perjuangan mengusir penjajah yang dilakukan para pahlawan dengan pertempuran senjata. Sedangkan perjuangan diplomasi yaitu perjuangan melalui jalur diplomasi. Ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Yang pertama, perundingan atau perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mook. Dalam perundingan tersebut, Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan komisi 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Sebagai perantaranya dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Adapun isi perjanjian Renville diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda, daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen adalah sebuah perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Rooyen. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil perundingan Roem-Royen. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Mr. Muhammad Roem, yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen.
yang berisi antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi keresidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. 4. Konferensi Meja Bundar atau KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat.